lainnya baru begitu. Jadi jangan sampai perubahannya nggak ada di pola pikir kita, di pola pikir teman-teman semua sebagai guru penggerak kemudian. Ya, yang hari ini di lokal karya pertama ini kita akan membahas pengembangan komunitas praktisi yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Ya, lalu pentingnya apa sih manfaat komunitas praktisi ini tentang pengembangan komunitas praktisi, lalu menjelaskan ya. Jadi teman-teman harus bisa menjelaskan konsep, filosofi dan mereka belajar Bapak Ibu, dan kita punya peran itu ya, punya peran di pendidikan ini untuk menggerakkan. Di atas salam. Kalau indah hadiah dari ratu. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, tentunya seperti apa yang telah disampaikan oleh Bunda Ulfa tadi, bahwa memang menu belajar kita hari ini adalah bagaimana kita bisa membuat, dan apabila Bapak Ibu semua sudah, saya yakin dan percaya sebenarnya Bapak Ibu semua sudah ada komunitas. Seperti kalau di CGP saya ada Mas Andre itu dengan komunitas Igor, MGFP dan sebagainya, begitu juga dengan rekan CGP yang lain. Tinggal bagaimana kita bisa membangkitkan, menggelorakan kembali komunitas praktisi yang sudah ada di sekolah kita. Nah, sebelum kita Ada lagi dari Bunda Ulfa? Dari Bunda Ulfa dua atau tiga? Boleh. Ayo Tepat lagi, Iya, apa? Karena di lepas ini ya normal-normal saja, kita sering ingatkan kalau ada. Silakan Mbak. Satu. Di sini aja. Warna hijau, gitu ya. Nah, caranya jadi tiap kelompok nanti yang bagian depan. Ya, nggak apa-apa kalau bola cuma hanya dipegang aja basing. Yang penting kelompok ini sudah dapat bolanya. Intinya seperti itu. Ya, oke? Ya, waktunya berapa Pak? 10. Coba lihat di situ. Wah, Lihat di situ. pakai ini Pak ya. Masih. Yang maksudnya nggak boleh lepas banget gitu. Iya, oke. Ya, oke? Siap ya? Hitung mundur, Bu. Hitung mundur. 5. 5 4 3 2 1. Tidak bersuara, Bunda. Ayo, nggak boleh lepas. Ayo, oke. Bantu pegang kawannya. Cepat. Oke. Ayo. Oke, ke depan. Ternyata lebih enak mengajar ya rupanya daripada main kayak gini. Oke. Oke, cepat. Boleh ke belakang lagi tuh, di belakang. Oke, lanjut ayo, cepat.
cepat, cepat, cepat. Waduh, yang lain ada banyak tuh. Terus. Sakit. Sakit semangat. Ayo, oke. Ayo, jangan skelet. Jangan curang. Ayo, lagi. Lagi ayo, mundur. Nah, ini. Cepat. Ayo. Lagi. Pindah. Ya, itu banyak tuh. Iya. Iya. Oke. Ayo, jangan curang. Ayo. Repot banget ya. Iya. Apa masih ada bolanya? Sportif. Bolanya. Sportif. Iya. Jangan. Oke. Sama, maka sulit akan terkumpul. Kemudian yang kedua, orang yang terdepan itu ditutup matanya. Maknanya adalah itulah sebuah pembelajaran, memang memerlukan bantuan dan keseriusan orang yang di sekitarnya. Kemudian yang di belakangnya itu adalah orang yang pertama yang menentukan arah. Maknanya adalah ternyata orang-orang di belakang kita itu memang harus orang-orang yang berkompetensi, orang-orang baik, hingga apa? Hingga dia bisa membantu orang depannya untuk mencapai Tujuannya, identitas, minat, latar belakang, nilai yang dipercaya dan keresahan tentang sesuatu. Jadi apa konten domain yang mau dibahas itu ada kesamaan. Misalnya mau membahas tentang visi sekolah, itu domainnya harus sama dulu. Jadi jadi harus ditentukan dulu, ya, harus sama. Lalu di komunitas adanya tatanan sosial yang disepakati oleh anggota. Contohnya saling menghormati antar anggota. Jadi harus ada kesepakatan. Ya, jadi harus ada kesamaan persepsi tentang komunitas praktisi tersebut. Ya, ada keinginan untuk berbagi. Jadi semuanya punya keinginan yang sama untuk berbagi. Niat saling. Oke, makasih. Coba jelaskan apa yang tergambar di flowchart ini tentang pemetaan masalah komunitas praktisi dari kelompok cantik ini. Iya. Ya kan? Dan ganteng. Dan ganteng. Oh iya. Oke, Bunda, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Kami dari kelompok cantik dan ganteng. Mengatakan Ibu Sulis, Pak Askan, Ibu Rina, Bu Ika, dan Bu Esti. Kami ingin menjabarkan mengenai pemetaan masalah komunitas praktisi. Dan di sini kami bagi menjadi beberapa bagian.
bagian. Masalah yang pertama itu pasti masalah yang terkait dengan keseharian kita Ibu, yaitu masalah siswa. Kenapa siswanya? Di sini siswa yang masalah siswa yang kami temukan pertama adalah rendahnya motivasi siswa dalam belajar. Rendahnya motivasi siswa dalam belajar. Oke. Apalagi Terutama pada jam pelajaran terakhir. kenapa? Sebagaimana yang kita tahu zaman dulu kita kan sekolah cuma setengah hari ya Bu. Oke, benar Sekarang sekali. sampai sore di mana banyak beberapa siswa yang mungkin lupa membawa bekal sehingga mereka kalau sudah setelah sholat zuhur itu mereka pasti kerucuk-kerucuk Lapar ya? ngantuk, tidak bersemangat belajar. Oke. Ya, Itu masalah yang mau diangkat ya. siswa. Oke. Baik. Oke. Yang kedua adalah karakter siswa. Bagaimana yang kita tahu siswa zaman sekarang banyak yang terkontaminasi dengan gadget ya. Oke. Nah, banyaknya tontonan Oke, itu masalah siswa ya. Ya. Sekarang kita gantian ya, dengan teman yang lain, Pak Aska. Atau siapa Bunda? Oke, Pak Aska dulu ya. Oke, Pak Aska. Masalah lainnya dari kelompok kalian ini apa? Masalah yang Silakan. kedua adalah tentang teladanan Oke. atau figurnya ya. Keteladanan dari guru ya. Itu juga ada masalah ya di sana ya. Oke. Oke. Karena ketika figur itu tidak benar-benar di sebuah contoh, maka otomatis aturan itu orang akan meremehkan. Wah, dia itu. Pak Aska ini di SD ya, tapi benar jadi figur atau contoh atau role model dari seorang guru itu masih diperlukan ya. Oke. Kemudian yang kedua masih dijumpai organisasi sejawat yang kurang mendukung program. Nah, itu sendiri ya. Itu karena komunikasi ini begitu sudah dibentuk sebuah komunitas, Iya. maka kemudian orang yang nggak masuk di dalamnya itu merasa kita kan bukan bagian dia, kita kan nggak masuk terserah. Nah, itu bagaimana itu nanti. Nanti kita diskusikan ya Pak ya. Ini kita sedang memaparkan masalah-masalah saja. Tadi dari Bunda Rina tadi masalah dengan murid. Lalu sini Pak Askan terkait guru. Mulai dari keteladanan, mulai dari karakter masing-masing guru ya Pak Askan ya. Oke, terima kasih Pak Askan. Berikutnya siapa nih? CGP saya Bunda. Ini Bu Masalah yang Bu lain. Ika, Bu Ika. Oh, ada Bu Esti juga ya. Silakan. Ayo, waktu kita nggak lama. Silakan pilih mana masalah yang mau dipaparkan di sini. Yang ini sudah, nampaknya yang bagian ini dulu. Ya, Mbak Esti atas, nanti Bu Ika yang bawah. Baik, terima kasih. Ya, Bu, yang kelompok cantik dan ganteng. Cantik dan ganteng ini ya, jadi tadi rekan sudah menyampaikan, tapi masih ada dijumpai masalah-masalah yang lain. Oke. Nah, yang itu masalah yang kami angkat. Kemudian kami juga mengangkat masih dijumpai murid-murid kami yang kurang menghargai guru ataupun lemah. Wow, ini masih permasalahan karakter ya. Karakter Masih bicara yang kurang tepat, yang kurang santun, ya tidak menghargai. Mungkin bullying juga ada kali ya. Seperti itu yang kami angkat. Luar biasa. Ya. Terima kasih Bunda. Kita beri kesempatan kepada Bu Ika. Silakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Halo Bu Ika, cantik sekali hari ini. Apa masalah yang mau dipaparkan? Oke, masalah yang akan saya paparkan kali ini adalah terkait ketidakdisiplinan dalam waktu kehadiran. Tidak disiplin, jadi banyak yang masih telat ya. Ya. Oke. Saya ambil contoh untuk kegiatan MGMP. Oke. Saya undangannya jam 8, ternyata mulai jam 9. Jadi kita harus menunggu 1 jam. Jadi di dalam komunitas ini kita harus komitmen ya. Iya. Kedisiplinan yang diperlukan ya. Iya. Oke, ada lagi? Saya rasa cukup, tidak masalah. Oke, ada satu lagi. Ada kesempatannya. Oke, silakan. Terima kasih Bu. Ya, mandiri. Silakan. Kita jangan cuma karena kita di bawah masih. Disiplin ya, disiplin ini menjadi hal yang utama ya pada di dalam aktivitas apapun ya. Bisa dari siswanya atau gurunya sendiri. Oke, mudah-mudahan masalah-masalah ini nanti bisa diselesaikan dan cari solusi-solusinya dari kelompok cantik dan Ganteng ini ya. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Pemaparan dari kelompok cantik dan ganteng pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih
masalah yaitu banyaknya siswa yang sering menggunakan kata-kata kotor. Kemudian masih dijumpai murid yang kurang menghargai guru atau teman. Nah, solusi dari kami adalah memberikan pembinaan atau edukasi tentang penanaman karakter baik di dalam diri peserta didik. Nah, penanaman ini bisa diselipkan di berbagai acara sekolah. Yang pertama, kalau di sekolah ada sholat duha, kita masukkan materi terkait penanaman karakter. Kemudian di upacara bendera juga bisa. Kemudian di acara-acara yang itu banyak masanya di sekolah, kayak semacam kegiatan lomba melibatkan orang banyak, kita selipkan penanaman karakter itu karena itu salah satu tugas yang semakin berat dengan sangat bergantungnya siswa kepada gadgetnya, sehingga mereka kadang lebih memegang percaya gadget dengan tanpa tabayun dulu, dengan tanpa bertanya terlebih dahulu, dan mereka selalu ketika ditanya, kamu dapat dari mana idenya seperti itu, kata-kata kotor itu dari HP, dari YouTube, dari mana, sehingga itu solusi yang kita berikan bahwa kita harus selalu konsisten menerapkan kebiasaan ini sehingga siswa itu bisa lebih baik dalam tingkah lakunya di sekolah. Terima kasih. Berikutnya silakan. Ya, semuanya. Terima kasih. Kita lanjut permasalahan yang selanjutnya, yaitu ketidakdisiplinan dalam waktu kehadiran. Ini permasalahannya. Nah, untuk solusinya, membudayakan 10 budaya malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat. Salah satunya ya Pak ya, kan 10 ini hanya budaya kita sebutkan. Terus kepala sekolah melakukan pembinaan kepada guru secara langsung. Yang selanjutnya, baik, masalah yang berikutnya adalah sulitnya memotivasi siswa untuk datang tepat waktu. Solusinya dari kelompok kami membuat kontrak pembelajaran di awal pembelajaran terkait kedisiplinan siswa. Jadi ada konsekuensi apabila anak itu terlambat, konsekuensinya itu sudah disepakati oleh kelas. Jadi tidak ada rasa tertekan atas konsekuensi itu. Baik, dilanjutkan oleh Pak Fadol. Oke, terima kasih. Selanjutnya masalah tentang kurangnya figur yang bisa dijadikan role model. Nah, ini kami memberikan solusi. Yang pertama, melakukan pengembangan diri guru yang ditingkatkan. Selanjutnya mengirimkan guru mengikuti pelatihan dan melanjutkan studi, sehingga guru memiliki kecakapan yang lebih bertingkat. Selanjutnya yaitu memberikan keteladanan disiplin masuk kelas. Yang ini solusi yang sini ya. Selanjutnya Bu Romi. Di sini saya akan bacakan permasalahan rendahnya motivasi belajar siswa, terutama di jam belajar terakhir. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bun. Ya Bun. Sebelum kita menjabarkan untuk solusi-solusi di masalah yang ada di kelompok Pak Ucup, ini ada pantun dulu Pak sebelum saya mulai. Si Ucup berangkat sekolah. Cakep. Tidak lupa membawa nasi. Cakep. Walaupun ada banyak masalah, kami hadir membawa solusi. Iya. Untuk tes. Oke, baiklah. Terima kasih kesempatannya. Di sini kami sudah membaca berbagai macam masalah yang ditimbulkan dari kelompok Pak Ucup, dan kami sudah mendiskusikan dan menemukan solusi terbaik. Insya Allah ini solusi terbaik. Secara bergantian, yang pertama, yang mana dulu? Ya udah, mengenai manajemen waktu, bagi waktu, dan guru kurang disiplin waktu. Di sini
Yaitu ada quote yang kami berikan untuk kelompok Desi dan kawan-kawan mengenai manajemen waktu, yaitu bukan waktu yang mengatur kita, tetapi kita yang mengatur waktu. Cakep. Kan kadang-kadang kita itu kalah dari waktu. Nantilah kerjanya jam 2, nantilah nunggu-nunggu, padahal seharusnya kita yang mengaturnya. Yoi. Terus yang berikutnya, Nantilah LMS-nya lah. Nantilah LMS-nya. untuk soal permasalahan yang berikutnya, menggerakkan komunitas dan susah koordinasi dengan rekan sejawat. Kita berikan 2 solusi. Yang pertama, lakukan pendekatan persuasif kepada orang-orang yang susah bergerak. Digerakkan. Digotong orangnya. Digotong nih. Yang kedua, belajar dari diri kita sendiri, yaitu kita harus memberikan contoh dulu bagaimana kita menggerakkan komunitas atau mengkoordinasi diri kita agar teman-teman atau rekan sejawat kita melihat kita. Jadi pendekatan persuasif dan memberi contoh. Yang berikutnya rekan-rekan saya. Silakan. Guru gampang emosi. Diselesaikan dari sini dulu. Cek. Ya. Oke, baik. Kami akan memberikan solusi untuk yang selanjutnya, Pak Ucup dan kawan. Tentang yang ini dulu ya, guru gampang emosi. Masya Allah. Ini biasanya banyak terjadi di guru-guru yang mengajar sepertinya gitu. Tapi biasanya kalau guru senior itu sudah bisa lebih mengatur gitu ya. Tapi kita coba untuk menjawab HP ganggu siswa. HP dikumpulkan kepada wali kelas pada saat pembelajaran, ini berarti ya. Ini digunakan pada saat pembelajaran atau apel yang memang membutuhkan HP. Jadi kalau memang HP itu dirasa mengganggu, berarti memang harus di-silent dulu supaya pada saat pembelajaran anak-anak nggak fokus ke HP, main HP. Jadi nggak memperhatikan gurunya mengarahkan pembelajaran, tapi malah main HP, keluar dari konsep pembelajaran itu. Jadi HP dikumpulkan kepada wali kelas karena ini Bu, biasanya anak-anak itu takut pas pulang ya, ada hal mereka nggak bisa menghubungi orang tuanya, makanya memang untuk zaman sekarang ini memang sangat dibutuhkan seperti itu. Mungkin kenapa jadi siswa dibawain HP pada masih SD. Selanjutnya, siswa tidak punya catatan dan buku teks. Ini biasanya permasalahan SD negeri nih kayaknya. Bukunya nggak cukup, tidak mencukupi jumlah siswa. Ini dicoba dijawab. Yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas untuk mencatat hal penting atau mind mapping. Yang kedua, buku teks dibutuhkan kreativitas buku untuk membuat modul ajar. Ini berarti ke gurunya ya, ke gurunya. Karena memang buku yang disediakan sekolah itu terbatas, berarti dituntut gurunya yang kreatif membuat modul ajar. Seperti itu. Sudah ke selanjutnya? Masih ya? Oke. Selanjutnya, HP siswa jadul dan tidak ada kuota. Ya, Nokia HP-nya. Tapi untuk yang sekarang ini karena pembelajaran kita kan sudah PTM full ya. Kalau waktu itu pada saat Covid kita daring. Memang HP dan kuota ini jadi permasalahan pertama untuk pembelajaran karena anak-anak di rumah. Jadi kalau HP-nya jadul, terus nggak ada kuota itu jadi masalah memang. Tapi untuk sekarang ini karena memang tatap muka, saya rasa ini bukan nggak ada kendala lagi untuk HP. Nah, tapi kita coba jawab ini HP jadul dan kuota nggak ada kuota. Yang pertama fungsinya Bu, seperti tadi nih, kayaknya HP ganggu siswa nih, kayaknya berhubungan. Dan psikisnya tidak siap anak-anak itu belajar, tentunya juga mempengaruhi kualitas dia belajarnya. Nah, pasti itu. Kenapa dia terlambat, kenapa sering benar tidak mengerjakan tugas-tugas. Nah itu artinya kita jangan buru-buru menyalahkan. Jangan buru-buru
menjudge bahwa anak itu malas, tetapi kita lihat dulu apa yang menyebabkan itu terjadi. Karena pada dasarnya anak-anak tersebut adalah sama, ingin terlihat bagus, ingin terlihat maju di depan teman-teman yang lain. Tetapi kenapa ini berbeda? Oleh sebab itu perlu juga, walaupun kita bukan guru BK, bukan guru agama gitu ya, tetapi kita empatinya itu bisa tumbuh. Nah, dengan guru penggerak ini, hal-hal seperti itu di dalam kepemimpinan, di dalam pembelajaran itu akan tumbuh Bapak Ibu. Tidak hanya secara kognitif atau psikomotoriknya, tetapi afektif kita juga melihat situasi-situasi seperti itu. Karena berarti kan siap-siap keliling nih. Jadi siapa yang jawabannya? Jangan pas sedang giliran kita baru kita mikir gitu. Oke, yuk. Makan. Nasi. Ikan. Ikan. Nasi. 3, 4, 5. Iya. Nila. Makasih ya Kak. Ayam. Ayam apa Bu kok bisa bilang? Makan. Nasi. Renang. Nasib saya bagus. Menulis. Surat cinta. Sopo sing kuat manakahana. Sopo sing kuat. Merintis. Nah, merintis ini perlu apa ya? Itikat baik dari diri kita dulu. Mau ngapain kita? Siapa aja yang kita ajak? Tujuan visi misinya apa? Nah itu harus jelas sebelum kita merintis. Boleh saya dibantu di-share kira-kira menurut Ibu Bapak apa langkah yang harus kita lakukan dalam luar biasa sulit ya. Tapi menurut saya sih sebagai seorang guru, bagaimana kita merintis sebuah komunitas untuk membentuk suatu hal baru, hal yang nantinya harapannya bermanfaat gitu untuk perkembangan sekolah. Dan menurut saya merintis ini seperti sebuah bola salju. Jadi bola salju yang nantinya misalkan tadi sudah dibilang oleh Bu Vero, ada 1 orang, kemudian gulung lagi ada 2 orang, gulung lagi ada 3 orang. Dari situ kita harus punya tujuannya apa gitu. Ya, jadi Selanjutnya itu adalah kita harus memastikan program kedepannya apa. Jadi harus setelah kita merintis, program yang mau kita capai apa saja, dilaksanakan apa saja harus jelas. Dan yang terakhir tadi disampaikan juga, yang paling penting adalah dokumentasi. Itu sih. Berarti ke komunitas itu benar-benar ada, ditunjukkan dengan dokumentasi. Pos menumbuhkan. Setelah tadi secara jelas Bapak Ibu mendengar penjelasan dari teman-teman yang berada di pos merintis, kemudian tentu setelah komunitas dirintis terbentuk, maka untuk menjaganya kita harus menumbuhkan bagaimana komunitas tersebut tetap eksis dan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah dicanangkan. Untuk itu silakan Bapak Ibu paparkan langkah-langkah atau program yang berkaitan dengan menumbuhkan komunitas praktis ini. Silakan kepada Ucup. Sekali lagi, oke siap. Ya. Terima kasih dari kelompok kami pos menumbuhkan agar praktisi itu tetap eksis. Yang pertama adalah menyelenggarakan agenda rutin. Jadi ketika tadi di proses merintis tadi sudah dibikin jadwal, sudah dibikin analisis kebutuhan. Nah dari situ kita di sini ada tahap melaksanakan secara rutin dan konsisten. Kenapa? Ketika tidak konsisten pasti nanti keeksistensian praktisi itu akan tenggelam. Nah,
biar nggak tenggelam, ya kita naik kapal yang kuat. Bagaimana menjadikan kapal yang kuat dengan secara konsisten mengecek kapal itu sehingga tetap bisa berlayar sampai ke tujuan gitu ya. Nah setelah rapat rutin itu berjalan secara rutin dan lancar, kemudian biar tetap berjalan kita harus mendorong anggota komunitas kita dan mendampingi untuk melaksanakan hasil agenda rutin itu. Jadi ada tujuan akhir sehingga setiap kali ada agenda kita dampingi, kita dorong biar tidak stagnan, tidak berhenti di tempat. Setelah itu kita dokumentasikan hasil dari rapat rutin dan pendampingan itu, kemudian kita publikasikan sehingga tidak hanya komunitas kita yang tahu, tapi orang lain pun tahu bahwa kita ini ada dan tetap jalan sampai akhir kegiatan itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ada tambahan mungkin dari yang lain? Cukup ya, karena waktu semua sudah Terima kasih. Mari kita. We believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. Got me. Respect and love the only way. If you wanna come with me. The door is open every day. This 1 + 2 rendezvous all invited. This what we do, how we do. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. 'Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one that can imagine. Respect. Oh yeah. ونعيش بحب ونتجمع ونخلي صوتنا يملى هالدنيا حب ونتكاتف نرفع وترفرف ونتعاون نصنع ونحقق وما نستسلم نتحدى ونتجاوز كل شدة ونغني بمودة. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen.
we believe in.